Oke, admin. ini Bapak Ibu sudah tampil seperti ini. Ini akunnya admin instansi. Di sudut kanan itu ada administrator instansi. Jadi ini tampilannya di dashboard admin instansi. Nah, kita akan coba fokus kepada 3 hal dalam tugas administrator ini adalah unit kerja, jabatan, dan pengguna. Nah, pada bagian unit kerja jabatan itu nanti akan saya coba paparkan karena memang adanya perbedaan ini, adanya hal yang harus dilakukan, jadi perlu saya sampaikan ini. Kemudian untuk pengguna nanti akan dipandu penuh oleh Pak Solihin karena beliau ini tahu persis terkait dengan pengguna ini, yang hilang, yang tertukar segala macam, nanti beliau yang akan memandu itu. Baik, sekarang kita masuk kepada yang pertama, unit kerja. Silakan Bapak Ibu klik unit kerjanya. Kemudian kita akan lihat apa yang tampil di menu unit kerja. Diperkecil boleh ya? View-nya ya? Hah? Struktur. Nah, di bagian atas itu ada daftar unit kerja. Ini tampil semua kalau di admin instansi itu tampil semua di daftarnya. Tapi di admin OPD terkadang dalam daftar tidak tampil. Jadi hanya satu yang tampil. Ya, ada di sini yang sudah login dengan admin OPD. Ada? Tidak ada ya? Oke. Kemudian ada, tampil semua daftarnya. Tampil. Nah, itu alhamdulillah. Tapi ada yang kadang tidak tampil strukturnya, nama struktur di dalam daftar. Oke, kita coba lihat di menu bagan. Ya, di mode bagan. Saya izin berdiri boleh? Nengok ke belakang. Terus. Oke, Bapak Ibu, ini tampilan sebagian besar struktur di wilayah KD 1. Benar ya? Jadi setelah Bupati itu, unit pertama adalah unit kearsipan 2. Oke, kemudian baru di dalamnya ada OPD. Nah, dalam versi 3 ini kita rubah. Jadi yang di bawah Bupati itu adalah nama OPD. Oke? Jadi yang di bawah Bupati unitnya adalah nama OPD. Dan ini bisa dilakukan oleh admin instansi. Ya. Jadi nanti tampilannya Bupati kemudian nama OPD. Nah, kalau yang sekarang tampil Bupati unit kearsipan. Gitu ya. Nah, ini kita rubah. Nanti perubahan ini Bapak Ibu bisa lihat pada saat melakukan pembuatan jabatan. Ya. Nah, saya tidak akan menyampaikan pembuatan jabatan di struktur ini, tapi nanti akan saya jelaskan setelah ini diedit, dirubah dulu. Jadi silakan diedit. Jadi silakan diklik akun dari nama unit kerjanya, unit kerja dinas. Atau mau dirubah pertama, unit kerja, unit kearsipan 2 itu diklik edit. Induknya diganti. Ya. Jadi silakan dipilih dalam daftar itu unit kearsipan 2, induknya diganti. Naik ke atas dalam daftar. Di daftar naik ke atas. Nah, unit kearsipan 2-nya diganti. Kita ganti, silakan sesuai dengan OPD Bapak Ibu. Nah, kalau contoh di sini kita pakai unit kearsipan 2 Dinas Arsip. Nah, kalau Bapak Ibu dari OPD lain silakan pilih. Ya. Ini yang akan tampil di depan ini adalah unit kearsipan 2 Dinas Kearsipan. Sudah ada? Nah, ini diedit.
Ada yang bertanya kenapa dirubah katanya. Sudah bagus kok dirubah. Oke, sedikit saya jelaskan Bapak Ibu. Ini terkait dengan versi 3 ini mengharuskan induk jabatan. Nah, makanya saya akan menjelaskan nanti pada menu jabatan, bukan pada menu kerja. Jadi induk jabatan itu harus diisi. Supaya apa? Supaya nanti alur disposisi itu tidak lagi mencari-cari. Ya, jadi hierarki disposisi nanti itu akan muncul nama-nama yang jabatan itu berinduk kepadanya. Contoh misalnya kepala bupati, itu nanti induk kepala dinas itu induknya bupati. Maka ketika bupati buka disposisi, maka semua kepala dinas muncul. Jadi tidak mencari-cari lagi. Ya, itu perlunya kenapa kita rubah. Nah, sementara ini back dulu boleh? Back dulu ya boleh. Yang struktur. Ya, yang struktur boleh di back dulu. Yang bagan. Yang bagan. Oke. Coba diklik yang unit kearsipan mana aja bebas. Dinas kearsipan boleh. Unit kearsipan 2. Unit kearsipan. Ya. Oke, sekarang kita lihat hierarki induk ini hanya satu tingkat di bawahnya. Misalkan bupati, maka satu tingkat di bawahnya itu induknya. Induk jabatan. Jadi tidak bisa lompat 2. Kita lihat di sini, setelah bupati itu unit kearsipan 2. Baru kemudian dinas. Berarti berapa lompatan? 2 ya. Sekarang posisi kepala dinas di mana? Unit kerjanya? Di dinas. Maka kalau posisi seperti ini, kepala dinas tidak bisa berinduk ke bupati. Karena dia lompatnya 2. Tidak langsung. Jadi melewati unit kearsipan 2 dulu. Makanya kita rubah. Ya, itu alasannya. Jadi induk jabatan itu satu tingkat di bawahnya. Jadi kalau satu tingkat baru dia bisa dipilih. Karena itu pilihan, bukan inputan. Ya. Ya. Paham ya? Jadi satu tingkat di bawahnya. Nanti kita masuk pada tahapan, pada menu jabatan akan kelihatan lebih paham lagi. Oke ya. Sekarang kita edit dulu unit kerja. Kita rubah dulu. Oke, silakan. Ya. Diedit, Bu. Edit itu gambar apa ya? Gambar pensil ya? Edit di daftar, Bu. Di daftar. Dalam daftar itu kan ada tombol-tombol itu. Ada pensil, ada mata, ada... Nah ini nanti kita jelaskan dulu. Edit dulu, klik dulu Bu. Pilih dulu. Tadi pertanyaannya editnya pakai apa ya? Oke. Sekarang kita edit unit kearsipan 2. Pilih unit kearsipan dinas. Silakan pilih. Boleh operator? Mana? Unit kearsipan Pak. Nama baik. Unit kearsipan. Unit kearsipan 2, nah ini. Ini. Unit kearsipan dinas, pilih. Oke. Berurut ya, supaya dari atas berurut. Sudah? Pilih gambar pensil. Yang diganti induknya. Ya, yang diganti induk unit kerja. Ganti menjadi apa Bu? Nggak ada tanda edit. Ada gambarnya apa Bu? Boleh teman-teman? Halo? Coba. Boleh teman-teman dibantu. Iya Pak Soleh, itu sepertinya ibunya admin OPD ya? Oh. Ini. Ibu, ini untuk admin instansi. Ya, admin OPD-nya nanti Bapak nanti Ibu. Dulu. Ya.
Ya. Wah. Oh gitu. Yang admin OPD nunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Yang Admin pasalnya instansi Bapak Ibu. Kan yang tampil admin instansi nih ya. Udah, dia angkat tangan beberapa kali. Karena kita beda sebetulnya. Pak Soleh sedikit tambahan. Bapak Ibu ya, untuk singkatan, Bapak Ibu untuk singkatan, bagi yang singkatannya masih kosong, itu harus diisi ya Bapak Ibu. Kenapa harus diisi? Nanti pada saat pembuatan registrasi naskah, pernah gak Bapak Ibu pada saat registrasi naskah gagal pada saat klik ambil nomor? Nah, jadi ada beberapa kasus Bapak Ibu, ketika singkatan ini kosong, nanti pada saat registrasi naskah keluar, itu nanti gagal Bapak Ibu pada saat ambil nomor. Jadi singkatan di versi 3 wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Silakan lanjut Pak Soleh. Kalau yang ada tanda bintang, tandanya apa? Wajib. Ya, kalau kosong bisa disimpan? Tidak bisa. Maka itu ada tanda bintang tuh. Bintang merah semua wajib semua diisi. Gitu ya. Nah, nanti kalau udah diisi nggak bisa disimpan juga. Oke. Jadi Bapak Ibu ini kita edit. Unit kearsipan 2 nama unit kerjanya, induknya nama dinas. Ya, induknya nama dinas. Sekarang kita contohkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oke. Sekarang kita simpan, perbarui. Nah, sekarang kita rubah sudah 1. Sekarang yang kedua, kita rubah induk dari dinas yang tadi kita jadikan induk. Ya, pilih nama dinasnya yang tadi, dinas kearsipannya kita pilih. Nah, induknya diganti. Diganti apa? Kepala daerah. Kalau provinsi, gubernur. Kalau di wali kota, kalau di kota itu wali kota, kalau di kabupaten, bupati. Ya. Nah, diganti induknya. Ada yang bingung Bapak Ibu, boleh tunjuk tangan. Ada yang, kalau bingung enggak bisa angkat tangan ya. Jangan nanti belum selesai. Karena nanti kalau praktek nanti, kalau enggak bisa, enggak selesai di tugas administrator, setelah ini akan bermasalah saat korespondensi. Ya. Jadi kita rubah 1 OPD saja dulu, supaya nanti menjadi PR setelah nyampe di rumah atau di kantor. Jadi perbaiki sama seperti ini langkahnya, ya. Oke, kok hilang? Hilang Pak? Pak hilang Pak? Oh, oke ya. Jadi yang kedua kita rubah induknya dinas, induknya bupati atau kepala daerah, wali kota atau gubernur. Silakan. Kalau sudah perbarui, silakan diganti. Sekarang kita lihat bentuk bagannya. Kita lihat bentuk bagannya yang kita edit tadi. Paling bawah biasanya. Biasanya paling bawah. Nah itu, nomor 2 dari bawah, dinas. Jadi yang setelah bupati adalah nama OPD. Gitu ya, pastikan itu. Di bawah bupati, kerjanya adalah nama OPD. Oke, sudah selesai tahapan ini? Ada yang belum? Ada yang sudah? Sudah semua? Belum? Admin instansi gimana Bapak Ibu? Admin instansi jelas cukup? Cukup jelas ya? Jadi kita cuma 1 OPD kita contohnya ya. Nanti berikutnya kita ulang. Diulang di rumah atau di kantor. Kalau sudah bisa untuk melakukan perubahan ini. Sudah Bapak Ibu dari admin instansi? Ada yang belum? Boleh angkat tangan? Mana? Nggak kelihatan, gelap. Oh kelihatan nih, dari mana nih?
Yang belakang tuh, dari mana? Halo teman-teman, itu ada yang angkat tangan. Yang angkat tangan yang mana tadi? Admin instansi. Admin instansi ada yang belum? Boleh angkat tangan? Sudah semua ya? Ya, Belum? Belum tapi nggak angkat tangan. Angkat tangan boleh? Itu Pak, ada yang angkat tangan Mana? Pak, sebelah sana. Nah kelihatan nih. Itu, Teman-teman coba dibantu. Di sebelah sini. Sebelah mana? Sini. Mana? Ada yang Ini. mic-nya boleh dibantu. Mana mic-nya? Mic. Mana? Tadi sebelah situ. Mana? Sebelah Tadi mana? yang tunjuk tangan tadi mana? Nunjuk. Nah itu. Ada? Oh nggak jadi. Oh tidak jadi. Nggak jadi, udah selesai. Ada? Di luar sini ada? Oh ini Oh ada sebelah no. sini. Wah Bapak gelap nggak kelihatan ini. Yang di depan Sebelah ada tengah nih. sini. Mas Andre, teman-teman mana? Coba tolong tengah itu. Boleh mic-nya dibantu. Angkat lagi tangannya Pak, kelihatan mana? Nah itu. Itu. Kok diambil? Izin Pak, kalau Mana dulu? Ini dulu Ibu. Ya silakan Bu. Kalau terkait untuk biro itu berarti induknya sekretaris daerah ya, sekretaris daerah. Kalau untuk biro atau Oh biro. Untuk biro induknya kemana? Ke mana? Jadi unit Ya. kearsipannya juga dihilangkan, langsung biro ya. Ya betul Bu. Jadi biro itu induknya adalah Setda. Kalau di provinsi, Setda, ya. iya. Kalau di kabupaten kota bagian, gitu ya. Berarti kalau sekretariat daerah induknya Induknya gubernur. bupati. Kalau Ya. kalau di provinsi kabupaten gubernur. kota, ya. Oh iya, makasih Ya, Pak. betul. Ada. Oh induknya, dia langsung ke Setda. Langsung ke Setda aja. Dari biro. Kan kan di biro. Dia pakai asisten nggak? Bu, kalau asisten itu membawahi biro ya? Iya, betul. Di bawah Setda. Jadi asisten di bawah Setda. Membawahi biro. Kalau di provinsi ya. Betul. Kalau di kabupaten kota membawahi bagian. Benar ya? Berarti induk dari biro atau bagian itu adalah Setda sesuai dengan bidangnya. Ya. Ada di bawah apa? Induk dari biro itu kalau di provinsi itu asisten. Sesuai dengan bidangnya. Misalkan hukum, pembangunan itu ya. Paham ya? Biasanya ada tiga asisten ya. Kemudian kalau di kabupaten kota bagian. Nah, baru nanti asisten baru menginduk ke kemana? Ke Setda. Setda menginduk ke Bupati. gubernur. Kalau provinsi, Gubernur, kalau ya. kabupaten kota bupati. Paham ya? Oke, ya silakan. Silakan Pak. Silakan Pak Andi. Boleh mic-nya mana lagi nih? Cuma satu mic-nya. Jadi izin Pak Soleh. Ya, Jadi Pak Andi, kami silakan. dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Ini yang jadi problem selama ini. Persi 1 belum ada unit kersipan. Persi 2 masuk unit kersipan. Persi 3 hilang lagi unit kersipan. Jadi ini setiap ganti persi ini ganti lagi struktur. Jadi begini pertanyaan saya. Di Provinsi Sulawesi Selatan untuk struktur organisasi pemerintahan itu biro di bawah asisten di bawah sekda. Struktur pemerintahan. pelan-pelan. Biro di bawah asisten. Ya, untuk Ya. struktur pemerintahan, Sama kan? biro di bawah asisten, Sama kan? asisten sama di bawah sekda. Untuk struktur pemerintahan. Struktur, ya. Tapi untuk struktur disposisi surat, ketika surat masuk ke gubernur, itu gubernur langsung disposisinya ke dinas atau biro. Tidak lewat sekda. Dispo dari mana? Umpamanya ada surat dari luar, Iya. masuk pastikan masuk di gubernur. Enggak, suratnya dari mana ke mana? Dari kementerian, dari kabupaten, Ke Setda. ke gubernur. Oh, ke gubernur. Ya, kan Terus? surat kan, kalau kita mengirim surat kan pasti lewat pemerintah daerah. Pasti ya ke gubernur atau bupati. Itu kan langsung masuk ke gubernur atau bupati. Bupati atau gubernur ini mendisposisi langsung ke
Bagian? Pimpinan OPD. Oh, pimpinan OPD, Iya. iya. Terus? Jadi otomatis kalau di struktur aplikasi itu yang kami gunakan. Otomatis surat yang dari gubernur langsung masuk disposisi ke OPD, pimpinan Ya. OPD. Tidak lagi lewat sekda. Begitu juga di biro. Betul. Ya, kecuali kalau surat keluar. Kalau surat keluar di biro verifikatornya Ya. asisten sekda. Kalau tanda tangan gubernur. Tapi kalau tanda tangan sekda verifikatornya cukup Ya. kepala bironya atau asisten. Begitu ya di OPD. Ya, Di OPD permasalahannya di begitu. mana, Pak? Jadi begitu, itu yang kondisi kami Ya. buat karena keinginan pimpinan bahwa gubernur keinginannya mendisposisi langsung ke pimpinan OPD. OPD, iya. Ya. Sama kan ya? Oke, Sama ya? Betul ya? Sama ya? Jadi dari kepala daerah ke kepala OPD. OPD. Dari kepala OPD baru ke bawahannya. Iya. Gitu ya? Betul kan? Sama kan Pak? Sama ya? Ya, kalau Ya. kami dulu kan tidak Sama harus ini. lewat sekda. Ini yang lain sama? Sama? Oke, sama Pak. Ya, terima kasih. Oke. Hah? Tidak? Nggak sama. Ada yang tidak? Boleh Tidak. menyampaikan Coba yang pendapat. tidak. Dispo dari kepala daerah. Nah, kebagiankah atau kepala daerah? D. Cek. Baik, kami dari Sulawesi Barat, Pak. Dari Kabupaten Mamuju Tengah. Kalau mengenai masalah disposisi dan di pengaplikasian Serikandi, kalau kami yang tanda tangan di situ Pak Bupati, yang verifikatornya di situ adalah Pak Sekda, Pak Asisten 1 dengan Maaf, Pak, saya potong. Kalau disposisi itu naskah masuk, Pak. Oh ya belum. Oh, Saya potong masalah ya, struktur maaf. pengestrukturan. Ya. Oke. Nanti kita sebentar. Sudah? Makasih. Oh, nggak jadi. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, silakan Bapak yang di belakang tengah. Ada mic, silakan. Sudah. Oh, sudah ada, silakan. Nama Eh, dari mana, Pak? Baik Pak, terima kasih Pak Solihin. Saya Imran dari Kabupaten Wajo dan tadi untuk instruksi perubahan terhadap unit kerja telah dilakukan terhadap semua OPD yang ada dari unit kerja Karsipan 2 menjadi Bupati. Nah, yang saya mau tanyakan di sini unit kerja Karsipan 2-nya itu dikemanakan Pak? Oke. Karena di bawah Bupati itu sudah banyak, ada kepala OPD dan ada unit Karsipan 2. Itu dibawa kemana Pak? Oke. Ya, Itu aja? terima kasih. Itu aja Pak. Oke. Tadi induknya kemana ya? Unit Karsipan 2 ya? Kemana? Di bawah? Dinas. Jadi dia di bawah dinas nanti ya, berinduk ke dinas. Jadi nanti hierarkinya itu kalau di dinas itu rata, setelah kepala daerah itu rata semua, setingkat. Unit Karsipan 2 bidang bagian sama, setingkat. Nanti kita lihat ya, setingkatnya kita lihat. Oke, coba kita lihat yang mana tadi. Karsipan, Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan. Halo. Ibu, perhatikan ya, jadi satu di bawah unit di bawah dinas itu sama, ya, bidang, sekretariat, bidang dan unit kearsipan 2. Jadi semua berinduk ke dinas. Jadi tapi kalau dilihat di paling atas nih ya, unit kearsipan 1, oke. Siapa yang berinduk ke unit Karsipan 1? Kepala daerah. Nah, kita bicara yang unit Karsipan 2-nya. Ya. Jadi dia agak beda. Jadi semua sejajar. Sejajar semua. Bidang, sekretariat, bidang, unit Karsipan 2. Berarti Ini hasilnya. Berarti Pak Soleh, Bapak Ibu, berarti tugasnya admin instansi hanya merubah unit kerja induknya ya, induk unit kerja pada dinasnya dan unit kearsipannya saja gitu ya. Tadi dinasnya kita rubah induk unit kerjanya ke bupati, gubernur atau wali kota. Unit kearsipan 2-nya itu diubah menjadi induknya adalah dinas. Atau OPD-nya. Gitu Paham ya? Bapak Ibu ya. Oke ya, paham ya? Jadi hanya 2 perubahan itu saja. Merubah induk, unit Karsipan 2 dan dinas. Jadi tampilannya nanti akan sama seperti ini. Oke? Ada lagi? Oh, ada lagi. Pak. Iya, Pak.
UK2 apa isinya? UK2 ada isinya nggak? Jabatan aja kayaknya, nggak ada unit kerja. Jabatan saja Pak nanti. Yang ada hanya jabatan, tidak ada unit kerja di dalam UK2. Oke? Oke, silakan Bapak, dari mana Pak? Mike boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hamzah dari Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi yang kami tanyakan Pak, gimana dengan unit Karsipan satunya, apa dirubah atau? Tidak, Oh tetap ya Pak? tetap tidak dirubah. Kalau yang jabatan nanti yang di unit? Nanti kita rubah. Oh iya, Oke. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi? Berat. Ya, angkat tangan boleh. Dari Sulteng ya? Bukan. Ya, dari Sulteng Oh, Pak. Sulteng benar. Nama saya Almon dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Merauke Utara. Saya ingin bertanya, jika di dalam OPD itu masih terdapat seksi Pak, kepala seksi. Kenapa? Apakah dia masuk di bawah bidang Tetap, atau tidak diinput? tetap Bapak. Jadi Itu tetap di bawah bidang ya? Kalau masih ada seksi, kalau sudah disesuaikan tidak ada biasanya ya? Iya ya, benar ya? Ada yang penyesuaian nggak? Nggak ada seksi lagi. Di bidang, biasanya adanya di bidang. Nah, itu kalau masih ada tetap dibuat. Baik Pak. Ya, kalau masih ada tetap dibuat. Jadi jangan tidak dibuat. Kecuali sudah ada penyesuaian itu, penyetaraan itu menjadi fungsional ya. Eselon 4-nya. Nah, itu tidak perlu dibuat unit kerjanya. Ya, kalau nanti ada penyetaraan tidak perlu dibuat unit kerjanya. Oke, ada lagi? Mana? Depan mana? Oh ini. Nama Pak, nama. Oh Kaltim. Oke, nanti dijawab oleh Pak Solin. Silakan Pak Solin. Siap. Ya Pak, jadi sebenarnya kan kalau efeknya sepertinya nggak terlalu berefek Pak ya. Contoh Bapak Ibu kalau ngirim surat dikirimkan melalui pilihnya OPD kan tidak ada yang dikirimkan melalui pilih unit Karsipan tidak ada ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau selama ini Bapak Ibu dikirimkan melaluinya adalah OPD-nya itu nggak masalah. Jadi perubahan yang dilakukan ini tidak berefek ke data arsipnya gitu ya Pak ya. Jadi kecuali ada case mungkin dari kabupaten mana atau provinsi mana gitu, dia antara dinas dengan unit kearsipannya gabung gitu. Jadi nggak ada unit dinas, nah itu yang harus dirubah. Jadi unit dinasnya nggak ada nih, dia tulisannya unit kearsipan dinas baru bawahnya bidang-bidang gitu ya. Nah itu harus dirubah menjadi dinas baru ditambahkan UK2-nya gitu ya. Kalau di KD1 sudah seperti ini semua, Bapak Ibu cukup merubah saja, secara efek harusnya tidak berefek Bapak Ibu ya. Seperti tadi surat penyuratnya, kearsipannya gitu ya Pak. Karena kan kita hanya merubah induk saja gitu ya. Nah yang nggak boleh itu adalah mengedit, mengganti, merubah Ya. artinya unit kearsipannya dirubah menjadi dinas. Nah itu yang nanti akan berefek Pak. Oke. Gitu. Ya itu Pak. Oke. Jadi kalau benar tidak berdampak ya. Kalau benar sekali lagi, kalau pemilihan induknya benar itu tidak berdampak. Nah ini yang berdampak itu kalau pemilihan induknya salah ya. Karena misalkan kalau dinas itu berpindah induk, sebetulnya kalau dampak untuk transaksi hampir dibilang tidak ada. Seperti itu ya Pak Solin ya. Tidak ada perubahan atau tidak ada berkas yang sudah, ya naskah yang sudah diberkaskan. Demikian Bapak. Oke ada lagi? Mana nih? Oh ini. Brau. Oh sekolahan. Ya. Ya. Oke, ini nanti ya harusnya ya. Oke saya jelasin. Jadi UPTD itu ya,
Sekolah itu kan UPTD ya. Betul? Di bawah UPT. Di bawah UPTD. Hah? Iya, di bawah UPTD. Ya kan? UPTD kan? Sebutannya apa? UPT apa UPTD? UPTD. Jadi dia hampir sama statusnya mungkin dengan puskesmas ya. Iya kan? Nah itu. Itu nanti tinggal berada di induknya mana. Misalkan di dinas, kalau pendidikan berarti dinas pendidikan. Kalau puskesmas dinas, nah itu. Jadi dia berinduknya kemana? UPT. Kemana? Ke kepala dinas. Ya. Jadi UPTD berinduk ke kepala dinas. Ada lagi? Tambahin Pak Soleh, Ah. kalau yang SMA nanti tugasnya provinsi Pak. Jadi kalau yang SD, SMP, kabupaten yang menginputkan, kalau SMA-nya nanti tugasnya provinsi yang Itu menginputkan. masing-masing itu. Gitu Pak. Kalau aturannya masih begitu, kalau aturannya dirubah, SMA dikembalikan ke kabupaten kota, maka nanti menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Tapi yang sekarang aturannya SMA di provinsi. Jadi yang dikerjakan oleh Bapak itu yang SD dan SMP. Oke, ada lagi? Izin Udah Pak, ya? izin. Oh, masih ada? Izin Mana nih? Kiri, kanan, tengah? dari, Oh no, mana? Oke. ya nama saya Doni Roring dari Minahasa Utara, admin Pemda. Oh minut. Minut. Oh ini daerah saya minut nih. Izin Pak, untuk menu organisasi ini apakah berpengaruh ke alur surat menjurat nanti? Karena mungkin masing-masing Pemda itu punya perbub yang berbeda-beda organisasinya. Kami sudah selesai untuk versi 2 sudah selesai untuk tahap organisasi. Tapi apabila diupdate lagi tanpa berpengaruh, kan percuma kalau kami harus update lagi. Karena ketika kita mengupdate organisasi, otomatis jabatan sampai usernya itu berubah. Padahal tidak berpengaruh ke alur surat. Karena jelas disposisi surat dengan pusat berbeda kalau di Pemda. Kita semua ke arah sekretariat daerah, baru ke bupati. Rata-rata semua begitu Pemda Pak. Jadi kalau tidak berpengaruh di sini, kenapa harus dirubah? Kalau tidak berpengaruh di alur surat. Terima kasih. Oke. Kenapa dirubah kalau tidak berpengaruh? Tadi di awal kita menyampaikan bahwa ini berpengaruh, harus dirubah. Ya. Jadi itu karena ada pengaruh dan struktur ini Bapak Ibu itu betul-betul benar. Karena kalau dalam struktur salah pasti ada pengaruh dalam transaksi korespondensi, itu pasti. Kadang-kadang TTE-nya gagal. Katanya NIK-nya udah benar, ternyata 1 digit saja salah NIK, maka TTE-nya gagal. Ya, begitupun induk. Induk jabatan pun kalau salah dia kadang-kadang misalkan verifikator, salah induk misalnya dia tidak akan sampai ke verifikator. Hal-hal seperti itu kadang kita tidak sadari. Tapi intinya kondisi struktur ini berpengaruh pada proses transaksi. Ya, kondisi. Maksudnya misalkan jabatan A tapi tempatnya di B. Nah itu kan salah. Unit kerjanya A tapi jabatannya B, itu salah. Maka pada saat transaksi koresponden itu akan berpengaruh. Maka tugas admin ini harus benar. Unit kerjanya benar, jabatannya benar, penggunanya pun benar. Itu baru transaksinya insya Allah lancar. Itu ya Pak ya. Jadi kalau soal aturan terkait dengan korespondensi itu KD1 coba mengeluarkan satu template supaya ada keseragaman ya dalam tata naskah dinas ya. Jadi semua wilayah KD1 itu silahkan download 4 pilar. Ada 4 pilar template itu supaya seragam semua. Mulai dari tata naskah dinas, klasifikasi, JRS, KD. Jadi tidak ada yang beda. Cek. Nah. Jadi mudah-mudahan struktur ini kita semua sama sehingga tidak ada permasalahan dalam transaksi koresponden terutama dalam Sri Kandi. Karena kadang-kadang kalau bertanya di grup kami bingung Bu, bingung jawabnya. Lebih enak kalau kami melihat langsung ketimbang
ditanya di grup. Itu kadang-kadang agak sulit, kurang tepat kadang-kadang jawabannya. Ya, makanya sekali lagi tugas admin ini penting, tidak boleh salah dalam unit kerja, jabatan maupun penempatannya nanti. Ya, oke, lanjut ya. Kita lanjut ke jabatan, Sore nih. Pak. Izin Bapak, Ada lagi? 1. Mana? Terakhir ya, terakhir ya. Mana nih? Ini ibu. Bapak mana bapak? Saya boleh? Saya Yang mana boleh? izin? Oh ini. Yang mana dulu nih? Dua ya, udah ya. Ah. Dua. Ayo, silakan Pak. Halmahera Tengah, Maluku nih ya. Ya. Banyak Pak. Coba angkat tangan Halmahera Tengah. Mana? Halo? Mana? Nggak ada yang nyampe 50. Mana 50? Nggak ada, cuma 3 ini. Oke. Di luar semua berarti nih. Ya. Panas. Oh, kondusif. Apa mau kasih game? Oh, udah oh, tawaran. Ayo. Ya. Bapak dari admin. Kenapa tadi? Bisa. Berarti belum login ya Bapak ya? Maksudnya gimana Pak? Bapak admin OPD. Bapak admin OPD apa admin instansi? Ya. OPD. Nah, kita admin instansi dulu ya Pak. Sekarang kita Nanti- ngomongin yang instansi dulu ya. Iya. Namanya instansi. Udah? Biar kondusif. Oke Pak. Oke. Udah ya? Ada satu lagi tadi ya? Satu lagi ya? Satu aja. Bu, Selamat siang Bapak. nama Ibu. dari mana Bu? Nama saya Desi Trihandayani, perwakilan dari Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Motong. Di sini ada teman-teman kita dari Kabupaten Parigi Motong. Sulteng ya? Iya Pak, Oh, iya, Sulteng. Yang ingin saya mau tanyakan, di Dinas Pekerjaan Umum itu Pak, strukturnya ada 3 subbagian, 5 bidang dan 3 UPTD. Sementara UPTD 3 ini dia belum membentuk perbubnya itu sendiri. Kan kalau umpamanya pembentukan UPTD itu harus ada jenjangnya. Sementara di dinas kami itu belum membentuk UPTD yang ada. Kita menyusun struktur organisasi, apakah itu terletak di sekretaris dinas atau dia melekat di bidang yang 5 tadi Pak? UPTD ya? Iya Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih sama. Tadi sepakat UPTD di mana? Induknya? UPTD itu di bawah kepala OPD biasanya Pak. Induknya biasa langsung ke kepala OPD. Jadi bukan di bawah bidang. Gitu ya. UPTD, Puskesmas, sekolah. Kemudian kalau di PU apa ya? Ada? Benar ya? Ya, kita Jadi lanjut Pak, karena UPTD. waktunya terbatas Pak. Kita lanjut ke jabatan ya. Bapak Ibu kita lanjut ke jabatan ya. Nanti aja lanjut ya. Jadi intinya tadi sudah ya. Jadi kalau UPTD itu induknya berada di dinas. Jadi langsung kepala dinas. Oke ya. Sudah ya. Kita lanjut masuk ke, yang penting sudah semua diedit. Sekarang kita masuk ke menu jabatan. Silakan. Bapak, menu jabatannya ditampilkan. Kalau di jabatan admin OPD boleh ikut juga nih ya. Di jabatan silakan admin OPD memantau, memperhatikan juga. Oke, ya. sekarang tampilkan mode bagannya. Mode bagannya ditampilkan yang tadi kita rubah. Lanjut, yang tadi kita rubah dinas perpustakaan. Oh, kok begini? Oh. Sabar Pak, belum diklik Pak. Ya, kita lihat Bapak Ibu, jabatan di Dinas
Apa tadi? Perpustakaan yang kita rubah ya? Ada? Dinas. D. Ah itu di atas tuh. Terus naik. Pelan-pelan dah. Pelan-pelan naik. Terus. Itu tuh unit kearsipan itu. Enggak, dinas. Control F aja boleh, Control F. Terus cari perpustakaan, ketik perpustakaan. Oke, itu dia. Kita cari nggak ada ya? Iya. Oke, diklik. Ini jabatannya Bapak Ibu yang tampil setelah dirubah ya. Ini kita belum pindahkan jabatan. Ini baru merubah unit kerja. Ya. Nah, jabatan yang tampil seperti ini. Di bagian atas itu ada kepala dinas. Kemudian ada pengelola arsip dinas. Ini maksudnya apa? Oke, next. Di bawah, yang lain belum. Yang lain belum ada jabatannya. Yang admin tadi di mana? Admin coba lihat. Adminnya di mana? Adminnya di bawah UK. Oke. Admin harusnya di mana? Admin itu posisinya harusnya di unit kerja pertama. Administrator. Ini kan di bawah, masih di bawah UK 2. Betul ya? Bapak Ibu perhatikan, ada jabatan administrator OPD, ini, unitnya unit kearsipan 2. Coba lihat di tempat Bapak Ibu. Maka itu harus dipindahkan ke unit OPD. Atau dipindahkan ke unit di atasnya. Jadi dia naik. Ya. Jadi dia naikkan, dipindahkan. Oke? Jadi kalau tugas untuk jabatan itu hanya memindahkan jabatan administratornya ke unit kerja OPD. Jadi dipindah ke bagian atas. Oke, kita edit sekarang. Silakan. Administrator. Di jabatan aja, administrator. Kalau yang admin, tugasnya admin instansi ya Bapak Ibu ya. Yang memindahkan admin, tugasnya admin Nah ini instansi. hanya bisa admin instansi nih, yang lain tidak bisa. Oke, sudah diedit. Nah ini ya, edit. Nah itu ganti unit kerjanya. Jadi yang diedit unit kerjanya. Diganti menjadi dinas. Dinas. Nah itu. Jadi administrator dipindahkan unitnya dari unit kearsipan 2 ke dinas atau ke nama OPD. Ada badan, ada dinas, ya. Seperti ini. Nah, induknya, kalau dia tidak diisi maka dia berinduk ke jabatan itu. Ya, maksudnya dia tidak akan berinduk. Jadi bisa dikosongkan. Itu di bawahnya ada bacaan tuh. Coba lihat. Biarkan kosong jika jabatan akan dijadikan sebagai induk. Jadi dia berinduk ke diri sendiri. Gitu ya. Maka kalau dikosongkan dia tidak berinduk kemana-mana. Berinduk ke diri sendiri. Oke. Simpan atau perbarui. Selesai. Tugas admin perubahan itu selesai. Jadi hanya itu perubahan yang dilakukan dalam struktur unit kearsipan, unit kerja dan jabatan. Sekarang kita lihat di mode bagan. Di mode bagan. Di Ctrl F aja boleh. Ctrl Dinas. F. Oke, enter. Enter aja. Lagi. Enter lagi aja Pak. Enter lagi. Oke. Oke, jadi seperti ini. Jabatan yang ada. Saya mau tanya ini ini pengelola arsip dinasnya apa ya maksudnya ya? Ada yang tahu? Pengelola arsip dinas maksudnya apa? Hah? Arsiparis mungkin. Ada bisa menjelaskan dari Kukar?
Jadi Bapak Ibu mungkin kalau tadi melihat hak akses ya, tadi di materi pertama itu ada hak akses pencatat surat, betul? Ya, nah, di sini sementara pencatat surat itu jabatan, bukan hak akses. Ya, di sini ada kan pencatat surat itu jabatan, hak aksesnya TU, ya atau tata usaha. Jadi ini ada kesamaan antara kadang jabatan dengan hak akses. Jadi sekali lagi, tadi sudah dijelaskan kesepakatan di Kearsipan Daerah 1 yang pertama, kita tidak menggunakan multi rule atau multi hak akses. Cukup satu user, satu hak akses. Kita tidak menggunakan multi. Tidak ada admin, user, UK misalnya, enggak. Satu akun, satu hak akses, tidak menggunakan dua. Kemudian yang kedua, kesepakatannya, kita tidak menggunakan rule pencatat surat. Jadi untuk pengelola arsip aktif yang memberkaskan, yang bisa memberkaskan itu hanya TU. Ya. Jadi hanya hak akses tata usaha. Jadi tidak ada hak akses pencatat surat. Karena dua-dua ini sama-sama bisa memberkaskan. Nah, kita pakai yang satu, yang tata usaha. Ya. Jadi sekali lagi yang dipakai itu hanya satu rule, satu user, kemudian menggunakan hak akses tata usaha untuk pemberkasan arsipnya. Jadi tidak menggunakan pencatat surat. Ya. Itu aja. Jadi tidak ada perubahan. Jadi tidak ada multiple, tidak ada rule yang lain. Selain yang 4. Oke ya. Ini sudah kelihatan, cuman saya bingung nih, pengelola arsip itu maksudnya apa? TU itu adalah pengelola arsip. Bapak Ibu, sekali lagi, tata usaha ini adalah pengelola arsip aktif. Wewenangnya bisa memberkaskan arsip aktif. Itu ya. Jadi tata usaha di sini pencatat surat. Ini adalah pengelola arsip. Jadi tidak perlu lagi jabatan pengelola arsip. Karena itu sudah pengelola arsip. Ya. Jadi pengelola arsip dinas itu berarti pengelola arsip aktif artinya. Maka sudah ada di jabatan pencatat surat. Jadi itu bisa dihapus saja. Ya. Ada 3 jabatan berarti. Jabatan pertama apa? Di dinas admin. Kedua kepala. Kepala kan? Kepala OPD ya. Yang ketiga surat. Hanya 3 jabatan. 3 jabatan di dalam unit kerja dinas. Tidak ada yang lain. Jelas ya? Ya. Mana? Ada 3. Diulangi. 3 jabatan di unit kerja dinas. Pertama administrator. Kedua kepala OPD, kepala dinas. Yang ketiga pencatat surat. Udah, itu aja. Udah ya? Nah itu. Jadi untuk jabatan perubahannya cuma sekali. Memindahkan admin dari UK kemana? Halo? Jabatan memindahkan jabatan administrator dari unit Kearsipan 2 ke dinas. Atau kalau badan. Ya Bu, Pak. Tetap. Tidak berubah. Coba diklik unit Kearsipan 2-nya. Unit Kearsipan. Diklik. Dilihat jabatannya. Tetap dia tidak ada. Tidak berubah. Ya. Oh, ini pengelola dinas juga maksudnya. Pengelola arsip inaktif ya. Nah, ini istilah-istilah yang coba disamakan ya. Kalau yang umum kita pakai apa?
arsiparis unit kearsipan 2. Ya, itu yang kita pakai. Jadi jabatan yang ada di unit kearsipan 2 itu adalah arsiparis unit kearsipan 2. Dia dinasnya apa? Gitu ya. Nah, ini pengelola ini istilah yang mungkin agak berbeda nih dengan yang umumnya. Oke ya. Artinya jabatan itu tidak berubah, Pak. Yang kita rubah hanya satu, admin saja. Jadi tidak ada perubahan untuk jabatan. Hanya admin dari UK2 ke dinas. Atau UK2 ke OPD. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sebelum melari ke Tambahan pengguna? Oke, silakan. Pak Soleh tambahan dulu. Tambahan. Ya, Bapak Ibu, tadi yang dirubah kan hanya admin OPD ya Bapak Ibu, yang dirubah unit kerjanya dari unit kearsipan 2 menjadi dinasnya ataupun badan. Tapi untuk pejabat yang lain Pak Soleh seperti sekretaris dinas ya, sekretaris dinas itu nanti diedit induknya Bapak Ibu ya. Kalau kepala dinasnya sudah dipindahkan strukturnya seperti ini ya. Jadi nanti sekretariat dinas boleh dibuka. Jadi induknya nanti dia ke kepala dinas gitu Pak Soleh. Silakan Pak Soleh. Jadi ini sekarang kita lihat induk jabatan ya. Nah, induk jabatan ini kan kelihatan tuh. Oke. Coba kita klik jabatan itu, jabatan tadi kepala dinas. Pak operator. Jabatan kepala dinas coba kita lihat di menu edit, daftar. Di daftarnya. Kepala dinas. Kepala dinas. Dinas kearsipan ya. Nah ini, kita edit. Bapak Ibu lihat induk jabatannya kosong. Ya, nah ini kita isi. Kepala dinas berinduk kemana? Ke bupati kalau di kabupaten kota. Kalau di kota ke wali kota. Kalau di provinsi ke gubernur. Jadi pada saat nanti kepala daerah mendisposisi itu tidak perlu mencari-cari namanya. Sudah muncul nama-nama kepala dinas itu. Tinggal di checklist gitu ya. Nah ini diisi. Induknya, kepala dinas berinduk ke kepala daerah. Lalu perbarui. Ada lagi yang dirubah untuk induk jabatan? Semuanya. Semuanya diisi induk jabatannya kecuali tadi unit kearsipan enggak perlu, enggak apa-apa. Admin tidak diisi enggak apa-apa. Ya. Pencatat surat tidak diisi enggak apa-apa induk jabatannya. Tapi kalau yang lain diisi. Ya. Coba kita ganti lagi ya Pak Soleh ya. Ya. Tadi kan kepala dinasnya udah, selanjutnya di bawah kepala dinas ada sekretaris dinas ya Bapak Ibu ya. Coba boleh dicari nama Coba jabatan. lihat, sekretaris dinas. Sekretaris dinasnya, sekretaris dinas, sekretaris. Ya. Diedit. Pilih induk jabatannya adalah kepala dinas. Unit kerjanya jangan dirubah ya. Yang diubah hanya induk ya. Saja. Kepala dinasnya. Jadi berinduk ke dinas. Oke. Nah, kalau dipilih Bapak Ibu induk jabatan, itu yang muncul itu dia bisa juga berinduk ke bupati. Coba kita lihat. Diklik coba. Klik pilihan ya, pilihan. Pilihan. Nah itu. Nah ini. Ini jabatan yang ada di unit itu dan jabatan satu tingkat di atasnya itu muncul. Nah pilihannya itu. Kalau bupati kan sudah lewat 2 Pak. Itu udah lewat berarti. Betul. Ya. Oke. Nah yang lain pun sama seperti ini. Diedit, induk jabatannya diisi. Misalkan kepala bidang berinduk kemana? Kepala dinas. Kepala bagian, induknya, sekda apa asisten? Sekda. Sekda ya. Oke. Kalau kasubag, induknya ada? Oh enggak ada ya, enggak ada subag ya. Subag induknya ke bagian. Atau biasanya bisa langsung lompat ke mana? Ke dinas. Jadi subbagian itu bisa berinduk ke kepala bagian atau berinduk ke kepala dinas. Jadi hanya 2 tingkat dia bisa berinduk.
Nggak bisa ke atasnya lagi. Ya, Kasubag itu hanya bisa berinduk ke kepala bidang, kepala bagian dan atau kepala OPD. Jadi hanya 2 tingkat saja. Jadi tidak bisa ke tingkat berikutnya. Nah, di bawah sekretaris dinas ada siapa Bapak Ibu? Nah, ini lihat. Ada subbagian ya? Ada subag. Subag ya. Nah, subag nanti diedit kepala subbagiannya diedit, boleh diedit kepala subbagian ya? Apa subbag doang nama jabatannya? Subbagian ya? Ada kepalanya ya? Enggak, kalau jabatan ada kepalanya. Kalau jabatan ada kepalanya Bapak Ibu. Betul. Coba kepala subbagian. Coba ditambah subbagian umum. Nah, ini tuh muncul tuh. Iya, coba edit. Nah, ini induknya diisi. Induknya sekretaris dinas gitu. Iya. Jadi nanti kalau bidang di bawahnya siapa Bapak Ibu? Bidang. Di kepala dinas ya. Nah, berarti nanti Bapak Ibu cari jabatan kepala bidang atau kalau di bawahnya badan apa biasanya Bapak Ibu? Kepala seksi ya. Jadi kepala bidang nanti diedit induk jabatannya kepala dinas. Lalu ada seksi. Seksi di bawah siapa? Di bawah bidang. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kepala seksi, induk jabatannya dia di bidang siapa? Gitu Bapak Ibu. Jadi di versi 3 ini Bapak Ibu perlu diedit induk jabatannya. Supaya nanti pada saat disposisi muncul Bapak Ibu gitu ya. Kalau di versi kedua kan induk jabatannya kalau yang pejabat struktural dikosongin ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kan di versi 3, induk jabatannya itu wajib diisi. Lalu terakhir Pak Soleh, lalu bagaimana dengan fungsional gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya contoh fungsional Pranata komputer gitu ya. Pranata komputer ini di bawahnya siapa? Misalnya kepala bidang. Maka nanti jabatan Pranata komputer, induk jabatannya adalah kepala bidang gitu Bapak Ibu ya. Misalnya ada analis keuangan, dia di bawah siapa? Misalnya di bawah sekretaris dinas. Nah berarti nanti induk jabatannya adalah sekretaris dinas. Sesuai penempatan gitu. Biasanya. Ya. Sesuai penempatan. Oke Bapak Ibu, coba perhatikan di depan ini ada yang salah enggak? Oke, makasih. Ada pertanyaan Bapak coba Ibu? Perhatikan, ada yang salah enggak? Perhatikan di depan. Ada yang salah? Coba perhatikan. Apa salahnya? Ada yang perhatikan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ini kuis ya? Ada yang salah gak Bapak Ibu? Ada yang salah gak? Ada. Jabatannya apa? Izin Pak. Jabatannya apa? Jabatannya subbagian. Unit kerjanya subbagian umum harusnya Pak. Unit kerjanya subbagian. Yang tertulis apa? Nah ini salah namanya nih. Ya. Kasubag unitnya subag. Kabid unitnya bidang. Gitu kan? Ah ya. Kalau unit nggak pakai K ya. Kalau unit kerja tidak pakai K. K itu singkatan dari kepala. Jadi bukan Kasubag, tapi subag saja. Oke, saya ya. Oke ya. Tahu yang salah tahu ya, yang penting tahu yang salah. Oke lanjut ya. Oh ada yang mau bertanya Pak Soleh. Karena waktunya sudah tinggal 15 menit. Ya. Oh gitu. Oh. Oke, diperbarui lagi sudah. Induknya sekretaris. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk jabatan apa tadi yang diedit? Memindahkan admin, kemudian menambahkan induk jabatan. Itu saja. Siapa yang mengerjakan? Bisa admin OPD. Asalkan adminnya sudah dipindah ke unit OPD itu. Ya, kalau admin sudah dipindah, itu OPD-nya bisa melakukan tadi mengisi induk jabatan. Jadi kalau admin sudah melakukan tugasnya, maka selanjutnya bisa dilakukan oleh admin OPD. Paham ya? Oke Bapak Ibu, waktunya kita singkat sekali.
Ternyata tinggal sebentar saja. Dan untuk materi terakhir, ini pengguna. Ini perhatikan pengguna, ini penting sekali. Nanti akan dipandu langsung oleh Pak Solin. Silakan Pak Solin. Ya, boleh ke menu pengguna, daftar pengguna, Bapak Ibu. Sebelah kiri, daftar pengguna. Ya. Ya, sebenarnya kalau di daftar pengguna Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada yang spesifik berubah dari versi kedua, versi 3 gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Paling untuk berubahnya boleh ditambah baru, boleh ke tambah baru Pak, ke tambah baru. Nah, paling saya sedikit menjelaskan tentang hak akses aja Bapak Ibu ya. Kalau diserikan di versi 2 kan hak aksesnya ada user, TU sekretaris, pencatat surat, terus ada unit kearsipan ya Bapak Ibu ya. Ada admin OPD ya. Kita bahas yang paling yang berbeda aja di unit kearsipan ya. Boleh ketik unit kearsipan Pak. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi untuk serikan di versi 3 ada pemisahan antara UK1 dengan UK2 dan UK yang selanjutnya, UK3 dan 4 Bapak Ibu. Ya. Kalau di versi 2 kan hanya unit kearsipan ya Bapak Ibu. Terus ada checklist pengelola 10 tahun sama yang tidak ya kalau di versi 2. Kalau versi 3 Bapak Ibu, kalau unit kearsipan 1 itu namanya unit kearsipan instansi. Kalau UK2 namanya unit kearsipan satker gitu Bapak Ibu ya. Bedanya apa Pak? Bedanya nanti di tampilan menu ya Bapak Ibu ya. Di tampilan menunya kalau UK1 itu tampilannya full, bisa input, edit sama hapus kalau UK1. Kalau unit kearsipan satker dia hanya sebagai view ya, hanya sebagai view saja yang sudah diinputkan oleh UK1. Kalau dulu kan UK-nya ada yang banyak ya, UK1-nya setiap OPD itu ada UK1 juga ya Bapak Ibu ya. Jadi diedit, ditambah gitu. Akhirnya jadi datanya double gitu ya, atau jadi keacak-acak ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu di hak akses ada perbedaan lagi di TU sekretaris ya, boleh ya. Ya, jadi kalau pencatat sini aja deh, boleh. Nah kalau di versi kedua Bapak Ibu ya, versi 3 sebenarnya sama ya untuk TU sekretaris ya. Paling di pencatat surat ya. Tadi sesuai dengan informasi dari Pak Soleh, jabatannya itu yang digunakan hanya pencatat surat, itu hak aksesnya ada TU sekretaris ya Bapak Ibu ya. Lalu kepala OPD hak aksesnya adalah user. Lalu admin OPD adalah admin satker ya di level dinas Bapak Ibu ya. Kalau fungsional hak aksesnya apa Bapak Ibu? Fungsional user ya. Oke. Lalu kalau misalnya arsiparis apa? Oke, kalau arsiparis yang ada di unit kerja itu bisa user Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia yang ada di LKD ataupun yang ada di unit kearsipan 2, nah itu bisa dikasih unit kearsipan instansi atau satker. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu terbatas arsiparisnya, ternyata arsiparisnya terbatas Pak, ya udah berarti hanya di unit kearsipan 2 saja. Tapi kalau misalnya ada satu OPD, arsiparisnya banyak gitu ya, nah itu bisa di level user Bapak Ibu ya. Selanjutnya boleh ke bawah. Nah, oke, sedikit aja. Nah ini Bapak Ibu, kalau dulu di versi kedua grup jabatan sama tipe pengguna kan bisa kosong ya Bapak Ibu ya. Kalau di versi 3 sekarang wajib isi Bapak Ibu ya. Kalau di versi 2 dia tidak ada bintangnya, tapi di versi 3 ini ada bintangnya. Kenapa ada bintangnya?
ini supaya nanti kita bisa melihat data Bapak Ibu. Data pengguna Sri Kandi yang grup jabatan eselon 1 ada berapa, stafnya ada berapa, lalu yang ASN, PNS, terus THL ya Bapak Ibu ya di tipe pengguna. Jadi nanti ketika dashboard ya, ketika nanti kita ngomongin data nasional Bapak Ibu ya, itu kita bisa tahu jumlah data pengguna Sri Kandi yang bertipe, mungkin kita mau lihat yang eselon 1-nya ada berapa, eselon 2-nya ada berapa gitu Bapak Ibu ya. Lalu di kata sandi, boleh ke bawah sedikit. Untuk kata sandi Bapak Ibu, kalau Sri Kandi versi 2 boleh masih standar ya, tapi kalau versi 3 mohon jangan pakai password standar. Kenapa? Karena Sri Kandi ini sudah dipakai oleh pengguna aktif Bapak Ibu ya. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu BIMTEK isi aja passwordnya yang standar ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Sri Kandi versi 3 passwordnya itu wajib kombinasi. Kenapa? Ini untuk keamanan Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu untuk meningkatkan kembali ya, menginformasikan kepada seluruh pengguna yang ada di lingkungan Pemdanya Bapak Ibu, mohon passwordnya diubah ya, disesuaikan dengan kombinasi. Supaya apa? Supaya untuk keamanan Bapak Ibu ya. Mohon passwordnya ya, setelah ini Bapak Ibu menginfokan ke user ya. Bapak Ibu pengguna Sri Kandi, mohon edit passwordnya masing-masing ya. Jadi nanti login, nanti tinggal di edit passwordnya ya. Jangan pakai password yang biasa-biasa Bapak Ibu ya. Harus kombinasi. Oke, kembali boleh? Kembali. Ya, itu Bapak Ibu di daftar pengguna ya. Ada lagi tambahan Pak Soleh di daftar pengguna? Ya, jadi Bapak Ibu tadi kalau nggak salah di sesi pagi ya, Pak Pinan dan Pak Bambang ada pertanyaan. Pak, oh ada pertanyaan dulu, oke. Oh yang tadi ya, oke. Tadi dari Kutai Timur ya kalau nggak salah ya. Pak kok di daftar pengguna di admin OPD cuma 2 usernya. Kutai Timur ya tadi Bu ya. Ya cuma 2 ya Bu. Admin sama apa Bu? Boleh diulang Bu, dari mana Bu? Yang tadi pagi bertanya. Kutai Timur ya kalau nggak salah. Ah, mana? Kutai Timur kalau nggak salah Pak, kalau nggak salah ya. Ada mic-nya? Ya. Yang mana Bu? Oke, Satpol P dari Kutai Timur ya Bu. Nah Ibu kalau case seperti itu, Ibu bisa mengedit unit kerjanya kembali, klik edit aja Bu. Edit nanti simpan perbarui. Edit di mana? Di unit kerja. Di menu pengguna. Unit kerja dulu Pak. Unit kerja, jabatan. Unit kerjanya yang diedit yang mana? Semuanya Bu ya. Di Satpol PP nanti dari Kutai Timur, edit unit kerjanya, diedit aja lalu perbarui ya Bu ya. Terus nanti di jabatannya juga sama, diedit, diperbarui. Nanti insya Allah daftar penggunanya akan muncul Bu. Karena kemarin beberapa ada yang case yang sama seperti Kutai Timur, itu dari beberapa daerah. Itu penggunanya muncullah hanya 2, tapi di admin instansinya atau admin Pemdanya full gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada case lain dari Kutai Timur, yang tampil hanya 2, silakan edit unit kerja jabatan yang ada di OPD-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan terkait dengan pengguna? Oh iya. Pak Solihin biar jelas. Yang edit siapa? Kan daftarnya tidak ada toh? Kosong kan? Yang edit siapa? Berarti yang edit admin. Admin mana? Instansi. Ya. Karena admin OPD tidak bisa melihat daftarnya. Iya kan? Nah itu ya. Oke silakan Bu. Oke, ada pertanyaan Pak? Taduh dari Bapaknya nih. Pak? Mike tolong. Nama daerahnya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Reksi Kurniawan dari Kabupaten Morowali Utara. Yang saya ingin tanyakan Pak, ini mengenai pengguna jabatannya. Nah, itu kalau SK dari pembina kepegawaian atau bupati, apa jabatannya kami itu masih pakai jabatan lama yang sesuai dengan
Permen Pan RB nomor 41 tahun 2018. Seperti saya contohnya analis pariwisata. Namun ketika Pan RB nomor 11 tahun 2024 sudah terbit, maka itu sudah berubah di SK TPP dari Ortal. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan adalah apakah kami yang sudah masukkan nama jabatan itu sesuai dengan SK dari Bupati harus kami rubah sesuai dengan SK TPP yang kami terima. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini jadi perubahan nomenklatur ya. Perubahan nomenklatur jabatan ya. Izin Pak Dir, boleh bisa bantu jawab terkait ada perubahan nomenklatur. Nomenklatur jabatan apakah harus dibuat baru atau diedit yang lama? Itu ya. Itu ya. Jadi kalau ada nama jabatan, nomenklaturnya berbeda. Jadi ada aturan lama, ada aturan baru. Nah ini apakah ya? TTE yang diurus ke BSSN itu adalah jabatan lama. Harus ada, Pak Solin? Harus ada Pak Solin, silakan. Ya tadi sebenarnya terkait dengan jabatan ya itu harus disesuaikan ya Bapak Ibu ya ketika nanti ada jabatan baru kalau fungsional sih sebenarnya bisa diedit Pak ya. Terus kalau yang struktural itu ya harus disesuaikan sih Pak. Misalnya kepala dinas, arsip gitu terus jadi dibalik gitu ya Pak ya. Itu diedit sih. Biasanya perubahan nomenklatur dulu ya, unit kerja ya. Misalkan dinas perpustakaan sendiri tiba-tiba digabung menjadi perpustakaan dan kearsipan itu biasanya seperti itu. Ada penggabungan fungsi. Nah ini apakah cukup diedit atau kita buat unit struktur baru? Nah itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi untuk ini yang penting TTE-nya, status TTE-nya karena itu ada perubahan data di Serikandi maka harus dilaporkan ke BSRE. Ya, jadi ada pelaporan data baru. Supaya nanti dia tidak biasanya kalau beda data itu enggak terbaca oleh BSRE ketika dia TTE. Gitu ya Pak ya. Oke, ada lagi silakan. Berapa menit Mbak Geza? Habis? Habis katanya Bapak Ibu. Habis, ya. Hah? Ada 1-2 pertanyaan silakan. Ya Pak Andi silakan. Ini Pak Andi ini dari Sulawesi mana? Selatan. Provinsi. Jadi izin Pak ada beberapa pertanyaan saya kembali struktur dulu. Perlu kami sampaikan ke Pak Soleh. Kami di Provinsi Sulawesi ada struktur yang kami sedikit ubah. Ini bagian strukturnya di aplikasi. Bahwa penomoran surat itu kami gunakan sentralistik untuk sekda dan gubernur. Nah, ketika kita pakai penomoran yang ada di OPD, otomatis mengikut nomor OPD, ya kan? Jadi kalau kita pakai penomoran yang ada di OPD, pasti ikut OPD. Nah ini penomoran sekda dan gubernur sentralistik, sehingga kami inisiatif membuat unit layanan jabatan, unit layanan kearsipan 1. Semua surat yang ditandatangani sekda dan gubernur melalui unit layanan kearsipan supaya nomor sentralistik. Karena kalau tidak begitu dia mengikuti nomor yang ada di OPD. Sehingga kami buat unit layanan kearsipan 1. Jadi semua surat di OPD yang ditandatangani sekda maupun gubernur melalui unit layanan dengan nama jenis naskah sesuai yang ada di unit layanan. Itu satu. Pertanyaan bentar, hak asasnya apa Pak? Haknya apa, rule-nya? Rule-nya apa? Rule-nya? Rule-nya itu kami buatkan di bawahnya unit kearsipan 1. Rule-nya, apakah dia TU atau pencatat surat? Ini rule-nya, kalau di OPD, dia pencatat surat. Enggak, yang tadi sentralisasi tadi, penomoran sentral tadi, itu rule-nya apa? Pelayanan tadi, yang pelayanan tadi. Rule-nya dia masuk di tata usaha ya, dapat pusat tata usaha. Tata usaha apa pencatat surat? Ya, tata usaha dan sekretaris. Oke. Karena kalau tidak begitu, pasti nomor urut mengikuti nomor urut OPD. PD. Ya, jadi kami buat nomor urut yang sentralistik khusus sekretaris daerah dan gubernur. Itu yang kami lakukan.
Boleh menjawab Pak? Menambahkan yang tadi boleh? Boleh menjawab yang tadi Pak? Apabila ada pejabat, dia pimpinan UPD sekaligus dia pejabat. Nah, ini kan otomatis dia punya TNI. Apakah kita bisa memakai? Kan dia punya TNI ya. Dia pejabat kabupaten. PJ ya, PJ. Terus dia juga kepala UPD. Apakah emailnya bisa dipakai? Hanya pejabat yang beda. Karena kayak kemarin di versi 2 tidak bisa. Oke. Di versi 2 emailnya bisa double. Oke. Tapi di versi 3 apabila Siap. bisa. Jadi walaupun nama yang sama tapi jabatan yang beda Oke. bisa. Oke, itu dong. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Solehin. Iya. Tepuk tangan dong buat Pak Andi dong. Semangatnya luar biasa nih. Terima kasih Pak Andi pertanyaannya. Yang pertama Pak, saya bertanya kembali Pak. Jenis tadi kan Bapak sampaikan naskah yang ditandatangani bupati gitu ya Pak. Naskah dinas tanda tangan bupati sama naskah dinas yang ditandatangani sekda ya Pak. Nah, ada beberapa solusi sebenarnya Pak. Kalau tadi kan Bapak membuat unit kerja baru ya Pak ya. Buat unit kerja baru yaitu unit UK1 layanan. Jabatan. Oh jabatan ya Pak ya. Oke. Kalau di saya sih solusinya Pak, jadi nanti dikirimkan melaluinya itu tetap pakai yang misalnya nomornya ngambil dari sekda apa dari bupati kalau itu Pak? Sama ya. Misalnya dari OPD mau minta tanda tangan ke sekda, nomornya dari sekda. Yang terpusat itu ya Pak, sentral ya. Oke, kalau seperti itu Pak, berarti nanti akun pencatat surat yang ada di sekda ini saran sedikit dari saya ya Pak ya. Akun pencatat yang ada di sekda itu melakukan setting penomoran naskah dinas yang ditandatangani sekda. Nah, seperti itu Pak. Jadi Bapak gak perlu buat jabatan baru, jadi cukup pencatat surat yang ada di sekda itu membuat penomoran gitu, membuat penomoran dengan jenis naskah dinas yang ditandatangani bupati sama naskah dinas yang ditandatangani sekda. Nah nanti nomornya akan urut Pak gitu, jadi ketika OPD minta itu nanti dia nomornya dikirimkan melaluinya adalah sekda gitu Pak. Gitu, jadi nomornya nanti ngambil dari sekda gitu Pak. Iya Pak. Boleh Pak. Mike, tolong Mike mana nih? Iya. Biasanya nomornya dari OPD. Iya. Betul. Betul. Iya. Iya. Betul. Oke. Siap. Ya. Oke. Jadi di biro juga ada 9 nomoran. Iya. Otomatis mereka juga buat surat intern sekretaris daerah. Nah kalau kita pakai nomor itu mencatat surat sekda, Iya. nomornya sama. Dengan sekda. Sekretaris daerah dan gubernur nomor urutnya yang sentralisasi. Oke. Sudah Pak. Jabatan tersendiri untuk penandatangan itu. Oke, kata kuncinya adalah surat yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda. Itu kata kunci ya. Berarti kalau surat tandatangani sekda nomornya dari sekda. Kalau yang oleh kepala daerah oleh siapa penomorannya? Sekda juga, ya toh? Kata kuncinya adalah kepala daerah dan sekda. Itu ada di peraturan Undang-Undang nomor 135. Itu perubahan di 78, itu pasal menyebutkan memang naskah yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekretaris daerah penomorannya dari bagian umum. Itu bunyinya. Dari bagian umum. Bagian umum itu adanya di mana? Sekda. Nah, kemudian yang kedua, sentralisasi penomoran maka harus diatur ketika menginput jenis naskah. Jadi UK1 ketika dia menginput jenis naskah, dia menentukan penomorannya sentralisasi kah atau desentral. Itu ya. Nah kemudian
Kalau dia sentralisasi, siapa yang bisa ngatur penomorannya? Siapa? TUK atau pencatat surat? Pencatat surat yang mana? Yang satker atau yang utama? Hah? Utama. Artinya kalau yang satker tidak bisa. Kalau dia sentralisasi, yang satker tidak bisa ngatur penomoran. Gitu. Maka seringkali ketika menginput jenis naskah tapi sentralisasi semua, OPD bingung nggak bisa ngatur penomoran karena dibentuk sentralisasi semua. Ya, jadi sentralisasi penomoran itu hanya bisa dilakukan oleh rule pencatat surat utama. Yang lain tidak bisa. Paham ya? Nah, makanya berarti dibentuk tadi tuh jabatan tadi tuh. Layanan tadi. Jabatan apa unit? Oh unit, bukan jabatan. Oh, unit dan jabatan. Nah itu rule-nya adalah pencatat surat utama. Baru dia bisa ngatur penomoran sentral. Oke ya? Itu penjelasannya. Supaya paham nih sentralisasi desentral itu ya. Nah itu boleh, kalau itu berarti mengikuti aturan yang tadi. Tapi seringkali OPD menjadi konseptor itu pengennya nomornya dari OPD. Bener nggak? Bener ya? Pengennya nomornya muncul katanya. Padahal yang tanda tangan Sekda. Kopnya siapa? Kopnya Setda. Yang tanda tangan Setda. Tapi nomornya pengen dari OPD. Itu yang sering terjadi ya? Nah itu silakan. Nomornya harus dari Sekda ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah ya cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi pada kesimpulannya Bapak Ibu yang saya sampaikan dengan Pak Soleh, yang pertama adalah merubah induk ya. Yang pertama di unit kerja merubah induk unit kerjanya untuk UK2-nya ya. UK2-nya kan sebelumnya induknya kepala daerahnya. Nah ini kita rubah menjadi di bawahnya dinas ya. Jadi UK2 induknya adalah OPD-nya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, unit kerja dinas atau OPD menginduk ke kepala daerah ya Bapak Ibu ya. Jadi di unit kerja tugasnya admin instansi atau admin Pemda 2 nih di unit kerja. Merubah induk unit kerja di UK2 dan unit kerja di OPD. Itu yang pertama di unit kerja. Yang kedua, tugasnya admin Pemda di jabatan merubah unit kerja administrator dari unit kearsipan 2 menjadi dinas atau OPD-nya masing-masing gitu ya. Lalu yang kedua, tugasnya admin OPD ya. Admin OPD melakukan perubahan induk jabatan ya. Misalnya tadi kepala dinas, induk jabatannya siapa? Kepala daerah ya, baik itu gubernur, bupati atau wali kota. Lalu sekretaris dinas, induk jabatannya siapa? Kepala OPD ya. Lalu kepala sub bagian umum, induknya siapa? Sekretaris dinas gitu ya. Lalu selanjutnya bidang juga disetting ya. Kepala bidang induknya adalah kepala dinas gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti admin OPD harus edit ya, memperbarui induk jabatannya. Lalu fungsional gimana? Fungsional silakan induk jabatannya dia di bawah siapa? Apakah di bawah bidang? Apakah di bawah sekretaris, dinas atau subbagian? Nanti disesuaikan dengan penempatan posisi fungsionalnya tersebut. Lalu di menu pengguna tugasnya admin OPD dan instansi adalah memperbarui passwordnya Bapak Ibu, kalau bisa yang lebih aman gitu ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi satu lagi adalah admin instansi atau admin Pemda mengupdate logo ya Bapak Ibu ya. Mengupdate logo Pemdanya Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu kesimpulan dari materi saya dan Pak Soleh. Oke, kita akhiri. Saya Soleh Solihun. Saya Muhammad Soleh dan Pak Solihin mengucapkan terima kasih
Ada pertanyaan? Yang mana? Pertanyaan yang mana Pak? Pak Andi ada pertanyaan terakhir apa ya Pak? Pertanyaan terakhir yang apa? OPJ. Oh yang itu yang email ya Pak? Oh ya yang email di Sri Kandi versi 3. Yang PJ. Itu boleh sama Pak. Boleh. Misalnya satu orang ya Bapak Ibu ya, satu orang dia punya jabatan 2. Ya misalnya satu dia sebagai PJ, satu lagi dia sebagai kepala dinas contohnya, atau dia sebagai PLT kepala dinas, dia sebagai sekretaris dinas gitu ya, biasanya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Itu boleh gak email yang sama? Boleh, di versi 3 itu boleh Bapak Ibu ya. Nicknya boleh sama gak? Boleh ya kan, kalau pengguna itu nicknya kan cuma 1 ya Bapak Ibu ya. Kalau jabatannya 2 ya, nicknya tetap sama boleh. Email boleh sama gak? Boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau versi 2 kan gak bisa ya. Kalau Sri Kandi versi 3 sudah bisa Bapak Ibu ya. Gitu. Itu ya Pak Andi. Itu ya. Jadi kalau di versi 2 memang gak boleh. Versi 2 kalau emailnya sama gak boleh. Itu ya. Nah versi 3 boleh. Jadi emailnya sama bisa disimpan. Kalau versi 2 kalau sama dia gak boleh. Nolak. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, mengapresiasi semangatnya hingga sore ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan hal yang kurang berkenan. Saya Muhammad Soleh dan Pak Solihin mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.